Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5381. Pertanyaan Oscar juga sesuatu yang tidak dapat dipahami Charlie. Dia juga tidak mengerti mengapa Warriors Den menginvestasikan begitu banyak energi pada keluarga neneknya, bahkan menanam bom yang tertunda selama 20 tahun. Jika dikatakan mereka serakah terhadap uang keluargaan. Alasan ini juga sulit dipertahankan, karena kekayaan Warriors Den seharusnya jauh lebih kuat daripada keluargaan, dan mereka mengendalikan begitu banyak prajurit yang mati. Garda kavaleri, utusan khusus, dan komisaris. Bahkan bagi para penguasa gelap di kamp prajurit, menghasilkan uang adalah hal termudah bagi mereka, dan mereka tidak perlu mengawasi keluargaan. Jadi ini juga berarti mereka punya rencana lain untuk keluargaan. Tetapi yang paling membingungkan Charlie adalah dia tidak tahu apa niatnya. Karena itu, Charlie hanya bisa berkata kepada Oscar, soal niat Warriors Den terhadap keluargaan, aku sebenarnya tidak mengerti. Rasanya agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka melakukannya demi uang, untuk mengatakan bahwa mereka marah pada keluargaan karena orang tuaku. Lagi pula, itu tampaknya tidak bisa dipertahankan. Jika mereka berhasil memecahkan rencana keluargaan, mereka pasti tidak perlu menunggu terlalu lama dengan kekuatan mereka. Kau benar. Oscar menghela napas dan berkata, mungkin, Warriors Den ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Anne. Charlie menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memikirkan apapun yang akan mereka minati dari keluargaan. Sebenarnya, itu tidak mengejutkan, dan tidak ada prajurit di antara anggota keluarga inti keluargaan, dan mustahil bagi mereka untuk memiliki latihan atau ramuan. Oscar mengangguk setuju dan berkata, saya khawatir masalah ini hanya bisa diselesaikan. Hanya petinggi organisasi yang tahu. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, informasi apa yang ayahku ungkapkan kepadamu sebelum kecelakaan itu? Oscar berkata, dalam surat yang dikirim ayahmu sebelum kecelakaan, selain menyebutkan Warriors Den, dia juga memberitahuku bahwa orang tuaku kemungkinan besar berada di Warriors Den. Sebagai eksistensi para penguasa di kerajaan. Charlie melontarkan dua kata, camp prajurit. Ekspresi Oscar bahkan lebih ngeri. Kau juga tahu tentang Warriors Camp? Charlie berkata dengan enteng, hanya prajurit bintang 8 yang punya kesempatan bergabung dengan perkemahan prajurit. Selama kau bergabung dengan perkemahan prajurit, kau akan menjadi penguasa alam gelap dalam 10 tahun, betul? Ya. Oscar mengangguk dan menatap Charlie. Sepertinya pemahamanmu tentang Warriors Den hampir sama denganku. Pengetahuan tertinggiku tentang Warriors Den adalah Warriors Camp. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, aku penasaran, bagaimana Paman tahu ini? Apa Paman sudah menghubungi orang tua Paman? Oscar berkata, ya. Orang tuaku ada di Warriors Den, dan mereka berdua ada di kubu Warriors. Charlie sudah samar-samar menduga hal ini akan terjadi, jadi dia tidak bisa menahan desahan. Sepertinya semua prajurit di dunia tidak bisa lepas dari godaan untuk menjadi penguasa dunia gelap. Setelah itu dia bertanya pada Oscar, Paman, apakah ayahku sudah memberitahumu? Oscar mengangguk dan berkata, ayahmu tahu tentang keberadaan Warriors Camp, dia menyebutkannya dalam email kepadaku. Seseorang melihat seorang seniman bela diri pria bernama Feng dan seorang seniman bela diri wanita bernama Su di sana. Keduanya adalah suami istri, yang kebetulan sama dengan nama keluarga orang tuaku. Jadi, dia menduga bahwa kedua orang ini adalah orang tuaku. Berbicara, Oscar berkata lagi, justru karena itulah saya memutuskan untuk mengubah karir saya menjadi pembawa acara. Saya berharap orang tua saya akan memperhatikan saya suatu hari nanti, dan kemudian menghubungi saya. Charlie buru-buru bertanya, kau berhasil. Benarkah? Saya berhasil. Oscar mengangguk dan berkata, saya menjalin kontak dengan orang tua saya hampir 10 tahun yang lalu. Charlie berkata dengan ekspresi terkejut, struktur internal Warriors Den sangat ketat. Manajemennya juga sangat ketat. Bagaimana kamu bisa menghubungi orang tuamu? Oscar tersenyum tipis dan menjelaskan, saya harus membanggakan diri sendiri ketika mengatakan ini. Waktu muda, IQ saya sangat tinggi, dan saya dianggap sangat pintar di antara teman-teman saya. Saya pernah bermain game dengan ayah saya. Kami biasa menggunakan kode riasan yang berbeda sesuai aturan. Lalu sembunyikan kode tersebut dalam teks tertentu, lalu berikan kepada pihak lain untuk menguraikannya. Pada awalnya, ayah saya selalu membiarkan saya membuat aturan yang sangat sederhana, seperti menggunakan puisi akrostik di mode awal. Kata pertama setiap kalimat digunakan sebagai konten tersembunyi, dan kata sandi mode ini adalah 1.
Jika kata kedua setiap kalimat digunakan sebagai konten tersembunyi, maka kata sandi mode ini adalah 2. Namun kesulitan seperti ini pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi saya. Jadi dia secara bertahap meningkatkan kata sandinya dari 1212 menjadi 1234 atau 4321. Kata kedua dari kalimat kedua, kata ketiga dari kalimat ketiga, dan kata keempat dari kalimat keempat, karena kata sandinya hanya memiliki 4 digit. Jadi mulai dari kalimat kelima, perlu digunakan sebagai kalimat pertama siklus berikutnya. Lalu ulangi 1234 sampai semua kata tersembunyi ditemukan dan disatukan menjadi kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada pihak lain. Saya menebaknya, jadi saya memperbaruinya ke tanggal lahir saya, 13 Mei, sehingga kata sandinya menjadi 513, tetapi meskipun begitu, ayah saya masih bisa menebaknya setelah menghabiskan beberapa waktu. Jadi, saya menyadari bahwa jika Anda menggunakan tanggal lahir Anda sendiri atau tanggal lahir orang-orang yang Anda sayangi sebagai kata sandi, sebenarnya kata sandi tersebut mudah dibobol oleh orang lain. Jadi, saya memikirkan metode enkripsi baru, yaitu menggunakan tanggal lahir saya dan menambahkan 1234 sebagai kata sandi. Saya lahir pada tanggal 13 Mei, jadi kata sandi dasarnya adalah 0513. Tambahkan 1234 ke keempat angka ini, dan hasilnya adalah 1747. Oleh karena itu, 1747 adalah kata sandi untuk memecahkan pesan teks saya. Kemudian, ayah saya tidak bisa memecahkannya. Saya memberitahu beliau cara memperbarui kata sandi saya. Berbicara tentang hal ini, Oscar berkata lagi, 10 tahun yang lalu, blog sedang populer pada saat itu, dan saya adalah seorang selebriti, jadi jumlah penayangan blog saya juga sangat tinggi. Jadi saya sering menerbitkan beberapa artikel dan esai di blog, tetapi setiap kali di artikel ini, kata sandi 1747 akan digunakan untuk menambahkan 10 kata, saya sangat merindukanmu, silakan hubungi saya. Saya percaya bahwa selain ayah saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahaminya. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Kamu dan ayahmu memiliki cara rahasia untuk berkomunikasi, dan kamu adalah nama yang terkenal jika ayahmu masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menjelajahi internet. Dia pasti akan memperhatikan gerakanmu, jadi dia pasti akan melihat blogmu, dan tentu saja juga akan bisa melihat konten yang kamu tinggalkan. Cara ini memang sangat cerdas. Oscar tersenyum rendah hati. Tidak masalah kamu mabuk atau tidak, yang terpenting adalah kamu berguna. Kemudian, Oscar berkata lagi, 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei, hari ulang tahun saya menerima pesan pribadi dari orang asing. Isi pesan pribadi itu sangat umum. Saya suka teks blog saya pikir Anda adalah orang yang sangat berbakat, dan saya harap Anda dapat terus bekerja keras. Saya menerima puluhan atau bahkan ratusan surat pribadi seperti ini hampir setiap hari. Namun perbedaan dari surat pribadi ini adalah jika Anda memasukkan kata sandi 1747 ke dalamnya, dan Anda akan mendapatkan hanya 6 kata. Kami juga sangat merindukanmu. Bab 5382. Pada saat ini, Charlie tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Dia bertanya pada Oscar, bagaimana orang tuamu bisa melewati pengawasan Warriors Den dan menghubungi kamu? Oscar menjelaskan, menurut ayah saya, ketika dia berada di Warriors Camp, meskipun bakatnya hanya yang terburuk, tetapi karena kemampuannya berperilaku di dunia, dia mendapat kepercayaan dari kepala Warriors Camp. Dan dia dan ibu saya melahirkan seorang putra dan seorang putri selama 10 tahun di Warriors Camp, jadi di mata Warriors Den, stabilitas secara keseluruhan bahkan lebih kuat. Jauh lebih kuat. Kemudian, Warriors Den mengirim mereka ke Arab Saudi di Timur Tengah. Sekilas, mereka adalah pasangan yang mengelola restoran Cina di Arab Saudi. Begitu peluit rahasia keluarga kerajaan dan pasukan lainnya jelas, akan ada perintah, dan mereka harus segera melaksanakannya. Charlie berseru, apakah kalian masih bisa memiliki anak di Warriors Camp? Ya. Oscar mengangguk, lalu berkata, ayahku sendiri yang menemukan ide itu, yang bisa melumpuhkan anggota tingkat tinggi Warriors Den. Tak ada yang punya anak di Camp Warriors. Orang tuaku adalah pasangan pertama dalam sejarah. Ayah saya berpikir bahwa selama masih ada anak di Camp Warriors, ia bisa membuktikannya dengan tindakan nyata. Hubungan antara beliau dan ibu saya sangat erat. Dan mereka adalah belenggu dan kelemahan satu sama lain. Kesediaan mereka untuk memiliki anak di bawah kendali Warriors Den juga dapat membuktikan bahwa mereka memiliki cukup pengakuan untuk Warriors Den itu sendiri. Dan setelah kelahiran anak itu, di mata Warriors Den, mereka setara dengan Proton zaman dahulu,
sehingga Warriors Den akan lebih mempercayai mereka. Setelah berbicara, Oscar berkata lagi, justru karena inilah orang tua saya bisa berkesempatan untuk dikirim ke luar negeri. Dan mereka yang benar-benar bisa dikirim ke luar negeri adalah mereka yang sangat dipercaya oleh Warriors Den karena Warriors Den akan memberi mereka kebebasan maksimal agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Charlie tiba-tiba menyadari, dan mendesah, jadi, bibiku yang ketiga juga harus sangat dipercaya oleh Warriors Den. Oscar mengangguk dan berkata, mungkin itu sudah dibina oleh Warriors Den sejak kecil. Dua adik laki-laki dan perempuan saya yang belum pernah bertemu pun telah diisolasi dan dibina oleh Warriors Den. Charlie bertanya, apa itu pelatihan terisolasi? Dia menjelaskan, ini untuk mengisolasi anak-anak dari orang tua mereka, orang tua dikirim ke luar negeri, dan anak-anak tinggal di Warriors Den untuk melatih mereka hingga dewasa. Namun, Warriors Den juga dapat mengirim anak-anak ke dunia sekuler lebih awal untuk mengemas identitas mereka jika diperlukan. Berbicara tentang hal ini, Oscar bertanya kepada Charlie, kamu bilang bibi ketigamu berasal dari Warriors Den, bagaimana dia dan paman ketigamu bertemu? Teman sekelas kuliah. Kata Charlie, sepertinya itu siswi sekolah paman ketigaku. Oscar mengangguk, lalu berkata, kemungkinan besar, untuk menyingkirkan paman ketigamu, Dan mengatur lebih dari selusin gadis dengan identitas, latar belakang, dan bahkan ras yang berbeda di sekitar paman ketigamu secara bersamaan. Mereka bisa melakukan hal semacam ini. Charlie sedikit terkejut tetapi segera kembali normal. Sekilas, apa yang diucapkan Oscar mungkin kedengaran seperti memobilisasi massa, tetapi sesungguhnya, inilah cara yang paling pasti. Saat itu, hanya ada paman ketiga di keluargaan yang masih lajang. Jika Warriors Den ingin menanam bom di dalam keluargaan, paman ketiga adalah titik terobosan terbaik dan satu-satunya kesempatan. Kalau saja bibi ketiga yang dikirim, kalau dia gagal, garis keturunan ini tidak akan bisa maju. Cara terbaik adalah dengan mengatur banyak gadis dari semua jenis, dan mereka semua adalah wanita yang sangat baik dan polos sehingga wanita-wanita ini akan muncul di samping paman ketiga satu demi satu. Asalkan salah satu di antara mereka berhasil, tugas akan berhasil diselesaikan. Charlie kagum dengan kepintarannya, dan bertanya pada Oscar, Paman Feng, apakah orang tuamu masih di Arab Saudi? Ya. Oscar mengangguk, mereka selalu ada di sana, dan mereka selalu luar biasa. Selesaikan tugas yang diberikan kepada mereka, jadi mereka selalu dipercaya. Sambil berkata begitu, Oscar berkata lagi, dan ayahku tidak berpikir untuk meninggalkan Warriors Den. Dia hanya melihat beritaku dan ingin menghubungiku. Selain itu, dia tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Warriors Den. Jadi, semuanya selalu aman. Charlie bertanya kepadanya, ayahmu tidak ingin meninggalkan Warriors Den, apakah dia seorang loyalis setia Warriors Den, atau dia dipaksa oleh racun Warriors Den? Oscar berkata, alasan utamanya adalah racun dan adik laki-laki serta perempuan saya. Masih belum ada solusi untuk racun itu. Selama mereka meninggalkan sarang prajurit dan tidak mendapatkan persediaan penawarnya, mereka pasti akan mati dalam waktu setengah bulan. Lagi pula, sesuai dengan rutinitas Warriors Den yang biasa, orang tuaku karena mengkhianati Warriors Den, adik laki-laki dan perempuanku pasti akan dieksekusi oleh Warriors Den segera. Jadi, bahkan jika mereka ingin meninggalkan Warriors Den, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Charlie mengangguk dan bertanya, lalu kau dan orang tuamu? Dalam 10 tahun terakhir, apakah kalian pernah bertemu? Tidak. Oscar berkata, saya pernah menawarkan diri untuk memanfaatkan kesempatan perjalanan bisnis untuk bertemu mereka di Arab Saudi, dan saya bahkan bisa berpura-pura menjadi pengunjung restoran mereka dan makan dalam diam. Saya pergi, tapi ayah saya tidak setuju. Dia bilang meskipun dia tidak melakukan apapun untuk menyesali organisasi itu, begitu dia tertangkap, dia akan tahu bahwa dia telah membocorkan informasi tentang organisasi itu. Dia dan ibuku, begitu pula saudara laki-laki dan perempuanku, juga akan dieksekusi sebagai peringatan bagi yang lain. Jadi selama 10 tahun terakhir, kami hanya bisa berkomunikasi melalui blogku. Charlie ingin memberitahu Oscar bahwa dia punya penawar untuk menghancurkan racun itu. Tapi setelah memikirkannya, bahkan jika orang tuanya bisa menyembuhkan racun itu, adik-adiknya masih berada di bawah kendali Warriors Den. Dengan cara ini, menghasut orang tuanya masih menjadi impian. Selama orang tuanya tidak mempunyai rencana untuk meninggalkan organisasi untuk sementara waktu, dalam kasus ini, tidak perlu melakukan detoksifikasi pada mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, dia berkata kepada Oscar, Paman, jika orang tuamu memutuskan untuk meninggalkan Warriors Den suatu hari nanti, kamu bisa menghubungiku.
Oscar mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum kecut, "Kurasa itu tidak mungkin. Meninggalkan Warriors Den tidak hanya akan membunuh mereka, tetapi juga adik laki-laki dan perempuanku." "Ya?" Charlie setuju, beginilah cara Warriors Den mengendalikan anggotanya. Kebanyakan orang seharusnya tidak bisa kabur. Tapi mungkin ada pengecualian untuk semuanya. Kalau mereka mau pergi, aku mungkin tidak bisa membantu adik-adikmu, tapi mereka bisa membantu mereka. Oscar sedikit terkejut, dia ingin bertanya mengapa Charlie yakin dia bisa membantu orang tuanya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati. Tidak pantas baginya untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu, jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya sudah mencatatnya, terima kasih." Charlie bertanya lagi, "Orang tuamu, apakah mereka memberitahumu sesuatu tentang Warriors Den?" Oscar berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, dia memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa ada kesempatan bagi keluarga beranggotakan 4 orang itu untuk memisahkan diri dari pertemuan dan mendapatkan kembali kebebasan mereka." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Kesempatan apa?" Oscar berkata, "Sepertinya itu petunjuk untuk menemukan seorang gadis. Entah itu prajurit yang tewas, pengawal ksatria, atau guru gelap dari kamp prajurit, asal kau menemukan gadis itu, seluruh keluarga bisa terbebas." Charlie mendengar ini dan langsung teringat Maria yang secara tidak sengaja diselamatkan di Eropa Utara. Dia langsung bertanya, "Gadis yang mana? Ada petunjuk?" Oscar berkata, "Ayahku tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa gadis itu adalah yang ditunjuk oleh Lord of the Warriors Den. Jika kau menangkapnya, kau bisa memberinya penghargaan pertama dalam organisasi." Berbicara tentang ini, Oscar berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, ayahku juga mengatakan bahwa gadis itu memiliki cincin, dan siapapun yang dapat menemukan cincin itu juga dapat menerima jasa pertama." Charlie sengaja bertanya padanya, "Kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis?" Oscar berkata dengan jujur, "Ayahku berkata bahwa beberapa waktu lalu seseorang hampir menangkapnya di Eropa Utara, tetapi dia berhasil lolos." Bab 5383. Pada saat ini, Charlie tanpa sadar menyentuh saku celananya. Cincin yang diberikan Maria padanya, dia masih belum tahu apa gunanya. Namun dia selalu memakai cincin itu dekat dengan tubuhnya, karena takut cincin itu hilang jika terjadi kecelakaan atau karena kelalaian. Alasan mengapa Charlie sangat menghargai benda ini bukanlah seberapa berharganya benda ini, tetapi karena dia telah menginvestasikan terlalu banyak energi spiritual di dalamnya. Jika energi spiritual diubah menjadi tenaga kerja, hal ini hampir setara dengan 3 tahun kerja keras. Dan kemudian masih digunakan olehnya. Tidak ada tunggakan gaji yang dibayarkan. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak bisa membiarkan hal ini lepas dari kendalinya. Charlie menghela napas lega setelah memastikan itu. Cincin itu masih ada di saku celananya. Tetapi dia tidak dapat berhenti memikirkan gadis bernama Maria di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengetahui apa yang istimewa dari cincin ini. Dan gadis itu, yang membuat sang penguasa sarang prajurit begitu memperhatikannya. Dia tidak dapat menahan rasa sesalnya karena tidak menanyai Maria dengan hati-hati di Eropa Utara. Saat itu, dia sudah memberinya petunjuk psikologis dengan energi spiritual. Dan dia harus membawanya ke tempat yang aman terlebih dahulu, lalu memberinya pertanyaan yang menyeluruh. Sekarang, dia tidak tahu kemana dia pergi. Dan mencoba memecahkan pertanyaan ini sekarang akan sama sulitnya dengan memanjat langit. Oscar tidak tahu bahwa cincin yang telah susah payah didapatkan oleh Warriors Den kini ada di saku celana jeans Charlie. Di matanya, Charlie adalah putra seorang teman lama, dan kedua orang tuanya meninggal. Jadi wajar saja kalau dia punya sikap lebih peduli. Jadi dia bilang ke dia, "Charlie, aku baru saja menerima kabar bahwa ada masalah besar di Warriors Den. Anda memiliki perselisihan dengan Warriors Den, dan Warriors Den pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Anda. Jadi, kamu harus bersikap rendah hati, dan rendah hati," tanya Charlie penasaran. "Paman, apa yang akan dilakukan Warriors Den dalam waktu dekat? Ada kabar tentang pergerakan besar?" Oscar berkata, "Saya tidak tahu detailnya, tetapi ayah saya memberitahu saya bahwa keempat Earl dari Warriors Den telah keluar satu demi satu. Kekuatannya sudah melampaui kekuatan para prajurit. Dan mereka dapat mengambil kepala seorang jenderal musuh di antara ribuan pasukan. Jika ada yang menjadi sasaran mereka, itu mungkin bencana. Ambil kepala jenderal musuh di antara ribuan pasukan?" Charlie mengulangi dengan suara pelan, mengerutkan kening. Dalam satu kalimat,
Ia berpikir dalam hati. Keempat Earl ini pasti sama mahirnya denganku dalam aura. Kalau saja mereka fokus padaku. Saya masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Tapi kalau mereka fokus ke orang-orang di sekitarku, aku takut aku akan rugi. Maka, dia bertanya kepadanya, "Paman, apakah keempat bangsawan itu keluar dari sarang prajurit untuk mencari gadis dan cincin itu?" Oscar berkata, "Seharusnya begitu, ayahku. Pun tidak tahu persisnya, levelnya jauh tertinggal dari orang-orang ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Paman, tolong jangan ceritakan masalahku kepada ayahmu, agar beritanya tidak bocor." Oscar berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, aku akan menjaga kerahasiaan urusanmu, tetapi kamu harus lebih berhati-hati selama ini." "Oke." Charlie menangkupkan tangannya, "Terima kasih, Paman." Oscar tersenyum kecil, "Ayahmu seperti kakak laki-lakiku. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Jika Anda membutuhkan bantuan saya untuk sesuatu di masa depan, hubungi saja saya." Lalu, dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie menerima kartu nama itu dengan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Paman." Oscar melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu melihat waktu, dan berkata, "Charlie, hari sudah mulai malam, aku harus bergegas kembali ke East Cliff. Dan jika ada berita baru di masa mendatang, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Charlie membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih, Paman Feng, jika ada yang salah denganku, dan akan segera menghubungimu." Oscar mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika kamu punya waktu untuk datang ke East Cliff, kamu harus menghubungiku." "Oke." Setelah percakapan dengan Oscar selesai, Charlie memerintahkan helikopter yang diparkir di hotel di kaki gunung untuk terbang kembali ke halaman villa untuk mendarat dan menyaksikan Oscar mengambil kesempatan untuk pergi. Setelah helikopter menghilang di sisi lain gunung, dia menghela napas dan kembali ke villa bersama Ruoli. Charlie kembali ke ruang bawah tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Ruoli mengikutinya tanpa suara. Baru setelah dia kembali ke ruang bawah tanah, dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, apa yang Paman katakan tadi? Apa yang akan dikirim Warriors Den? Keempat Earl, apakah mereka sangat kuat?" Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan jujur, "Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang ini. Tapi karena kamp prajurit sudah menjadi penguasa dunia gelap, maka keempat orang ini akan menjadi orang kepercayaan Tuan dan pasti jauh lebih kuat daripada para penguasa dunia gelap." Bab 5384. Ruoli berkata dengan ekspresi ngeri, "Para penguasa alam gelap sudah merupakan penguasa tingkat atas yang sangat langka, dan mereka jauh lebih kuat daripada para penguasa alam gelap. Apakah ada prajurit di alam transformasi atau alam Grandmaster? Apakah benar-benar ada prajurit di kedua alam ini?" Charlie berkata dengan serius, "Ada manusia di atas manusia, dan ada surga di atas langit. Kekuatan keempat orang ini mungkin lebih kuat daripada yang disebut prajurit alam master." Charlie menduga bahwa keempat Earl itu pastilah master yang memiliki aura yang sama dengan dirinya. Seseorang yang memiliki aura secara alami jauh lebih kuat daripada seniman bela diri. Bahkan mungkin kekuatannya pun akan berada di atasnya. Terlebih lagi, Charlie tidak bisa memahami tujuan sebenarnya dari kedatangan keempat Earl ini. Mereka mungkin mencari Maria dan cincin yang diberikan Maria kepadanya. Atau mereka mungkin mencari cincin yang hilang 2 kali di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Memikirkan hal ini, Charlie tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Kalau salah satu Earl dari Warriors Den datang kepadanya, maka ia yakin dapat menghadapinya. Tetapi kalau kedua Earl itu muncul di hadapannya bersamaan, ia sendiri takut tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Dia berpikir, lagi pula karena aku duduk di Auros Hill, jika seseorang yang rabun datang ke rumahku, aku pasti akan menghadapinya. Tapi jika seorang Earl tertentu yang menghancurkan Warriors Den menemukan Cataclysmic Front, atau menemukan markas orang mati di Siprus, baik Yusuf maupun tuannya yang punya peluang menang. Mungkin, keduanya akan dipenggal kepalanya langsung oleh orang lain. Lagi pula, Charlie tahu betul bahwa kelompok pengawal kavaleri yang menangkap Maria dikirim dari pangkalan tentara yang tewas di Siprus. Dari awal serangan Maria untuk menyelidiki ke belakang, seseorang harus menyelidiki ke depan sepanjang petunjuk serangan Maria. Kalau dipikir-pikir kembali, wajar saja kalau kita mau tanya kemana Maria pergi dan kemana dia pergi. Kedepannya, wajar untuk mencari tahu dari mana para pengawal kavaleri pemberani ini berasal, siapa saja yang mereka temui di sepanjang jalan, dan apa yang mereka lakukan. Jika mereka hanya mencari ke belakang, Charlie tidak takut sama sekali,
karena dia telah menutupi semua petunjuk yang terkait dengan dirinya dengan bantuan Helena, dan mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Tetapi begitu mereka mulai mencari ke depan, maka tujuan pertama mereka pastilah markas mati di Siprus. Dan jika mereka hanya mengirim utusan khusus seperti pendeta, Charlie tidak khawatir mereka akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, begitu salah satu dari 4 bangsawan itu pergi ke Siprus, ia mungkin menemukan bahwa semua orang di seluruh pangkalan Siprus telah didetoksifikasi, dan kemudian segera menemukan masalahnya. Oleh karena itu, tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa para penjaga dan orang mati di Siprus. Begitu mereka terekspos, mereka pasti akan mati, dan bahkan Fronchata Clismic tidak dapat melindungi mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera mulai memikirkan tindakan pencegahan. Dia merasa bahwa meskipun menguasai aura akan meningkatkan kekuatannya secara kualitatif, namun itu belum sampai pada titik menjadi tak terkalahkan dan tak bisa dihancurkan, jadi keempat Earl tidak benar-benar tak terkalahkan. Terlebih lagi, Charlie sangat yakin bahwa dalam hal mematikan, tidak peduli seberapa hebat seorang master, dia tidak dapat menandingi senjata panas modern. Ahli bela diri bisa menangkis peluru biasa, tapi sama sekali tidak bisa menangkis peluru artileri, sementara rudal atau roket konvensional bisa menghancurkan apapun dalam jarak ratusan atau bahkan ribuan meter. Sekali ditembakkan, dijamin akan hancur menjadi abu. Oleh karena itu, selama metodenya tepat, orang awam belum tentu tidak mampu melawannya. Maka, ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Joseph di Suriah. Ketika telepon tersambung, Joseph dengan hormat berkata, "Tuan Wade, apa instruksi Anda?" Charlie bertanya kepadanya, "Joseph, bisakah kamu mendapatkan sistem deteksi kehidupan terbaik, termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem deteksi kehidupan kelas militer? Peralatan radar, inframerah, dan pencitraan termal?" Joseph berkata, "Tuan Wade, peralatan deteksi inframerah dan pencitraan termal adalah perlengkapan standar untuk prajurit khusus Fronchata Clismic. Mengenai sistem deteksi kehidupan, ini relatif umum. Saya kurang memahami kebutuhan umum Anda." Charlie menjelaskan, "Saya juga tidak tahu banyak tentang urusan militer, tetapi saya ingin Anda membantu saya mewujudkan suatu fungsi." Joseph langsung berkata, "Tuan, tuliskan dulu." Charlie berkata, "Pertama-tama, saya perlu peralatan yang dapat menjangkau seluruh area toko Anda, atau mencakup tambang tembaga yang kita menangkan di Siprus. Peralatan ini dapat bekerja 24 jam sehari. Maksudnya, mendeteksi mayat hidup di seluruh area jangkauan. Saya tidak peduli prinsip apapun yang digunakannya, entah itu inframerah, pencitraan termal, atau logika deteksi kehidupan lainnya. Yang saya butuhkan adalah ketika ada orang asing yang memasuki area kebijakan, perangkat tersebut dapat langsung merespons dan menandai lokasi orang tersebut secara langsung." Joseph berkata, "Tuan Wade, saya tidak tahu apakah ada solusi selengkap itu saat ini. Tapi saya bisa menemukan cara untuk mengetahuinya." Charlie bersenandung, lalu berkata lagi, "Permintaan kedua saya adalah Anda harus menemukan cara untuk memberi saya beberapa senjata anti pesawat jarak dekat, dan menggabungkan senjata anti pesawat jarak dekat ini dengan sistem yang baru saja saya sebutkan dan setelah Anda menemukan orang asing yang menyelinap masuk. Kalian akan menggunakan senjata anti pesawat jarak dekat untuk menguncinya dengan erat. Begitu dia punya masalah, kalian akan mengejarnya sampai mati. Seharusnya seperti pertahanan anti pesawat jarak dekat terhadap rudal. 100 peluru bisa menjangkau seluruh area daya tembak." Joseph berseru, "Tuan Wade, bawahan ini berani mengingatkan Anda, senapan anti pesawat jarak dekat bukanlah senapan mesin melainkan senapan mesin, dan senapan tembak. Senapan mesin berkecepatan sangat tinggi, Anda bisa memahaminya sebagai senapan mesin Gatling berukuran super yang puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Ini adalah senjata pembunuh besar yang digunakan di kapal perang untuk melawan rudal atau untuk melawan jet tempur di darat. Jika kau menggunakan benda ini untuk menyerang orang, benda ini akan meledakkan mereka dalam sekali tembak. Bukankah itu terlalu berbahaya untukmu?" Charlie berkata dengan serius, "Tidak. Aku takut daya tembaknya kurang. Jadi aku harus tetap bertahan. Beri aku banyak kekayaan. Sekalipun satu tembakan dari senjata anti pesawat jarak dekat bisa menghancurkan seseorang, kau tetap harus menembakkan ratusan atau bahkan ribuan peluru sekaligus. Ingat satu hal, selama target kita diserang oleh sistem ini. Setelah salam, jika masih ada pecahan yang beratnya lebih dari 50 gram, itu adalah kelalaianmu." Charlie pernah menyaksikan bagaimana para jago bela diri dibantai dengan senjata modern di New York, tidak peduli seberapa hebatnya para jago bela diri itu. Namun saat peluru datang bertubi-tubi bagai tetesan air hujan, mereka sama sekali tidak dapat bertahan walau hanya beberapa detik. Oleh karena itu,
Jika senjata pertahanan digantikan dengan senjata anti pesawat jarak dekat, bahkan orang yang lebih kuat darinya pasti akan mati saat itu. Terlebih lagi, Charlie sendiri tahu betul bahwa jika dia perlu membunuh seorang master seni bela diri tertentu, dia juga bisa menyembunyikan napasnya dan tidak diperhatikan oleh master seni bela diri manapun, tapi itu hanya sebatas menyembunyikan indera sang maestro bela diri. Menggunakan peralatan berteknologi tinggi sebagai peringatan, tidak bisa bersembunyi dari teknologi. Seperti halnya sistem pencitraan thermal, selama ada benda yang memancarkan panas, baik orang maupun benda tersebut tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Jika Anda bersembunyi di bunker yang cukup tebal, ada kemungkinan tidak akan ketahuan, tetapi begitu Anda ingin menyelinap masuk, mustahil untuk membungkus bunker di sekitar tubuh, bahkan jika itu adalah master aura, itu pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, Charlie bermaksud membiarkan Joseph mempersiapkan sekumpulan pembunuh besar seperti itu di Suriah dan Siprus, dan jika ada seorang bangsawan yang tidak pandai mencarinya, ia dapat meledakkannya menjadi abu. Joseph tidak tahu siapa yang akan dihadapi Charlie, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Charlie, dia tahu pasti ada musuh tersembunyi. Jadi dia segera bertanya kepadanya, "Tuan Wade, ada yang salah?" Charlie tidak menyembunyikannya darinya, membuka mulutnya dan berkata, "Aku mendengar beritanya melalui saluran khusus. 4 pemimpin teratas Warriors dan semuanya sudah keluar sekarang. Mereka mungkin tidak kalah kekuatan dariku, meskipun aku tidak tahu apa mereka. Apakah mereka akan datang kepada kita? Tetapi tidak ada salahnya untuk bersiap terlebih dahulu." Joseph berpikir sejenak dan menjawab, "Tuan, ini bukanlah senjata pertahanan jarak dekat tercanggih di dunia saat ini, tetapi banyak senjata pertahanan jarak dekat AK-6 30 dan 30 mm dari bekas Uni Soviet telah mengalir ke pasar senjata internasional. Meskipun harganya sangat tinggi, dengan cadangan modal Cataclysmic Front saat ini, membeli beberapa set mudah untuk dikembalikan, dan memasangnya di pangkalan di Suriah bukanlah masalah besar, tetapi Siprus akan sangat merepotkan. Lagi pula, ini negara berdaulat. Begitu kita menggunakan peralatan semacam ini di Siprus, saya khawatir pemerintah Siprus akan langsung turun tangan. Saya khawatir akan ada masalah nanti." Charlie berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya, karena sistem pertahanan ini adalah garis pertahanan terakhir kita. Begitu seorang ahli top benar-benar menyerang, jika kita tidak melawan, semua orang di tambang tembaga akan mati. Hanya ada satu jalan buntu, dan tak seorang pun bisa lolos. Karena itu, begitu lawan menemukan kita harus menembak dan membunuh tuan-tuan lawan terlebih dahulu. Lalu hancurkan tambang tembaga di Siprus, dan semua orang harus mundur ke Suriah dalam semalam. Akibatnya, Warriors dan tidak hanya akan kehilangan seorang jenderal, tetapi juga akan menghilangkan semua petunjuk, membuat mereka tidak bisa menyerang." Bab 5385. Charlie tidak takut pada keempat Earl dari Warriors Den. "Kalau kau tidak sampai di sana, suatu hari nanti kau akan diserang oleh orang-orang ini. Terutama Siprus. Nasib para prajurit yang gugur, para pengawal kavaleri yang pemberani, dan keluarga serta anak-anak mereka bisa jadi sangat tragis. Jika keempat bangsawan itu mengetahui bahwa mereka tidak normal, mereka pasti akan menderita bencana. Oleh karena itu, Charlie membutuhkan Joseph untuk membuat persiapan lengkap terlebih dahulu, terutama di Siprus. Jika lawan meneruskan garis Maria, Siprus harus menjadi tujuan yang tidak akan pernah dibiarkan oleh lawan. Menurut gagasan Charlie, Joseph harus bergegas dan melengkapi Siprus dengan senjata pertahanan jarak dekat. Begitu lawan sampai di pintu, ia akan langsung menggunakan serangan bertubi-tubi untuk meledakkannya menjadi abu, lalu langsung mengaktifkan serangan yang telah ia siapkan sebelumnya. Rencana penggulingan sarang. Rencana penggulingan itu disebut-sebut adalah mengevakuasi seluruh personel di seluruh tambang tembaga secara tertib dan kemudian meledakkan tambang itu sepenuhnya. Karena tambang tembaga berada tepat di sebelah garis pantai, pilihan terbaik bagi masyarakat untuk mengungsi adalah mengungsi ke lautan luas. Di dunia ini, baik di darat maupun di udara, jejak sangatlah sulit untuk terhapus, dan lautan luas adalah pilihan terbaik untuk menghapus jejak tersebut. Bahkan kapal barang seberat 100.000 ton tidak lebih dari setetes air di lautan luas, dan pasang surut yang terus terjadi siang dan malam tidak akan meninggalkan jejak apapun bagi musuh untuk dijelajahi. Tahukah Anda, 29% wilayah dunia adalah daratan, dan 71% sisanya adalah lautan. Lebih dari itu, 2/3 lautan adalah laut publik yang bukan milik negara manapun. Oleh karena itu, setelah sebuah kapal berlayar di laut, selama kapal tersebut tidak ingin orang-orang menemukannya, tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukannya. Selain itu, transportasi laut menyumbang lebih dari 2/3 angkutan barang internasional dunia.
Terdapat lebih dari 40 juta kontainer yang hanyut di jalur pelayaran di seluruh dunia. Charlie hanya perlu mengeluarkan 40 kontainer dan meminta semua orang di tambang mengemasnya. Dikombinasikan dengan sumber daya isu shipping, ia dapat mengangkut 40 kontainer ini ke pelabuhan manapun di dunia, menariknya keluar dari Laut Mediterania. Berbalik di rute Eurasia, lalu kembali dan diangkut kembali ke Mediterania, lalu berlabuh di Suriah. Sekalipun Warriors Den mengerahkan seluruh upayanya, tidak ada cara untuk mengetahui alasannya. Oleh karena itu, selama rencana menggulingkan sarang dapat dilaksanakan dengan sempurna, akan sulit menemukan petunjuk substantif apapun. Pada saat itu, sang penguasa sarang prajurit pasti akan menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Seorang Earl menghilang, dan seluruh pangkalan para prajurit yang tewas juga menghilang, dan bagaimanapun dia menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan alasannya. Ini pasti akan membuatnya sangat curiga terhadap kehidupan, dan dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Jadi, memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba menantikan rencana untuk menggulingkan sarang. Baik di New York atau Eropa Utara, itu hanya pukulan kecil bagi Warriors Den. Namun begitu rencana untuk menggulingkan sarang itu terlaksana, bagi Warriors Den, itu akan seperti ditembak diam-diam di hutan gelap. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan cedera serius pada mereka, tetapi juga dapat membuat mereka takut setengah mati. Pada saat ini, Joseph juga memahami rencana Charlie, jadi dia segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan akan segera menemukan cara untuk membeli senjata anti pesawat, lalu membongkarnya dan mengangkutnya ke tambang tembaga, lalu merakitnya." Charlie segera menemukan inti dari kata-katanya, dan berkata, "Joseph, satu-satunya petunjuk yang mungkin untuk seluruh rencana ini adalah senjata pertahanan jarak dekat. Sekalipun kita bisa menghancurkan seluruh tambang tembaga, mustahil juga kita membiarkan petunjuk terkait beberapa senjata anti pesawat menguap begitu saja. Setelah senjata anti pesawat ditembakkan, kita harus segera mundur. Saya khawatir tidak ada cukup waktu untuk menarik senjata anti pesawat. Lagi pula, bahkan jika kita punya waktu untuk menarik senjata anti pesawat, itu tidak berguna. Ratusan peluru ditembakkan dalam sedetik, dan tidak mungkin untuk membersihkan pecahan-pecahan peluru tersebut. Jadi, kalau nanti Warriors Den memeriksa, mereka pasti akan tahu kalau para bangsawan mereka tewas akibat tembakan senjata jarak dekat. Lalu, mereka akan menyelidiki pasar perdagangan senjata global. Kalau mereka mencari petunjuk terkait transaksi anti pesawat jarak dekat, mereka mungkin bisa menemukan cataclysmic front." Joseph tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya dan berkata, "Tuan Wade, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Kami tidak memiliki senjata anti pesawat jarak dekat. Setahu saya, Komandan Hamid tidak memiliki senjata sekuat itu, jadi selain tidak ada cara lain untuk pergi ke pasar senjata untuk membeli. Dan barang semacam ini biasanya hanya dijual oleh orang Rusia atau pedagang senjata di negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur. Kita harus menyelidiki lapis demi lapis, jadi kita ingin mencuri beberapa unit. Tidak realistis untuk membeli atau mengambil beberapa unit, dan tidak realistis untuk menghancurkannya setelah membelinya. Begitu ada ikan yang lolos dari jaring, semuanya akan terbongkar. Saat itu, senjata anti pesawat mungkin sudah tidak terpasang lagi, dan kita sudah dibunuh oleh para pedagang senjata global." Charlie mengerutkan kening, berpikir lama, tiba-tiba memikirkan sebuah cara, dan berkata, "Ada cara." Joseph buru-buru bertanya, "Tuan Wade, cara bagus apa yang Anda miliki?" Charlie berkata, "Carilah beberapa anggota Amerika dari Cataclysmic Front, dan setelah membuat mereka menyamar, biarkan mereka menjadi anggota Blackwater Company untuk menemukan penjual senjata anti pesawat. Begitu mereka menemukannya, mereka menggunakan nama perusahaan Blackwater dan melakukan transaksi pribadi dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa peralatan ini akan diangkut ke Timur Tengah untuk membantu Amerika Serikat dalam perang yang lebih sensitif, dan kemudian diperdagangkan secara diam-diam." Joseph berseru, "Bagus. Salahkan Blackwater dan bebaskan Den." Investigasi di Blackwater tidak hanya akan mengalihkan perhatian mereka, tetapi juga akan menimbulkan banyak masalah. Sialan, kita, Cataclysmic Front dan Blackwater selalu berselisih. Ini batu sandungan bagi kami, dan tangan kami sangat kotor. Meskipun kami tidak terhormat melakukan ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melemahkan mereka. Charlie bertanya padanya, "Apakah Cataclysmic Front punya cadangan emas?" "Ya," jawab Joseph tanpa ragu, "kita punya cadangan emas sekitar 1,5 ton, yang jumlahnya mungkin sekitar $1 miliar. Silakan, beri mereka 10% lebih, tapi jangan gunakan uang tunai." "Oke." Joseph langsung berkata,
Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahanmu mengerti. Saat itu, semua transaksi akan dilakukan dengan emas, dan aku akan membiarkan seseorang melebur kembali emasnya. Terlebih dahulu, dan ketika saatnya tiba untuk memulai dari emas, sama sekali tidak akan ada petunjuk. Charlie berkata, karena kamu ingin bermain, kamu harus melakukan satu set lengkap. Pertama, kamu harus menemukan cara untuk menyelidiki berapa banyak orang yang dimiliki Blackwater di Timur Tengah, lalu menemukan cara untuk menangkap 2 atau 3 orang secara diam-diam, lalu menyembunyikan 2 atau 3 orang ini. Lalu, kalian pilih bawahan yang paling mirip dengan mereka dari segi perawakan dan usia dari Cataclysmic Smith Front, buat mereka terlihat seperti orang-orang dari Blackwater Company, ambil kartu identitas mereka, dan berpura-pura menjadi identitas mereka untuk pergi ke Eropa Timur guna membahas bisnis. Joseph berkata tanpa ragu, Tuan Wade, apa yang Anda katakan sederhana. Blackwater juga punya banyak tentara bayaran di Suriah. Charlie langsung berkata, oke. Tidak perlu ditunda, kamu bisa melakukannya hari ini. Lalu, terapkan sistem anti pesawat sesegera mungkin. Setelah membeli anti pesawat jarak dekat, pilih 2 hingga 3 ketinggian komando yang saling menutupi di tambang tembaga. Pada ketinggian komando yang dipilih, bangun ruang kaca dengan kaca satu arah. Dan letakkan senjata anti pesawat di dekat ruang kaca untuk memastikan mereka selalu dalam kondisi siaga tempur. Setelah senjata anti pesawat di dekat ruang kaca mengunci musuh, tembak saja melalui kaca. Charlie bergumam pada dirinya sendiri, peluru senjata anti pesawat ada di pasar gelap. Saya khawatir harganya $1.000 per butir peluru. Siapkan 3 senapan. Kalau meriam pintu menembakkan 100 butir peluru per detik, harganya cuma $300.000 per detik, tidak masalah. Kalau sudah waktunya, hajar mereka sampai mati.